Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sedulur, teman-teman, sahabat semua dimanapun berada yang kami hormati. Semoga kita semua di dalam kesehatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Amin amin ya rabbal alamin. Sesuai saran dan permintaan dari sedulur-sedulur, sekarang saya sudah berada di depan Remon. Tetapi mungkin saking banyaknya ya teman-teman, adik-adik terutama ini yang japri saya, yang komentar, "Mas, buatin konten tentang Remon," seperti itu. Ya sebenarnya kami ingin, tetapi karena waktu mungkin kurang tepat atau belum tepat, dan pastinya kami juga mempunyai kesibukan lain. Jadi untuk saat ini, pekan ini kami belum bisa memberikan video tentang Remon. Insya Allah nanti kalau memang banyak permintaan akan kami buatkan. Pastinya karena Remon harus melepas bambu-bambu ini mungkin cukup ribet lah. Harus membutuhkan kru kandang yang lebih dan pastinya waktu yang cukup luang, seperti itu. Oke sedulur, ngomong-ngomong tentang Remon, nanti nggak habis kalau kita ceritain satu-satu. Insya Allah nanti akan kami buatkan konten khusus Remon ketika permintaan dari teman-teman sedulur memang banyak, seperti itu. Dan pastinya kami full tim dan waktunya benar-benar luang, seperti itu. Oke, ini berbicara masalah sapi lagi. Kemarin waktu saya dan Mas Ipan ngambil Mahesa itu sebenarnya nggak cuma satu tapi 2 ekor, tapi berhubung kemarin mungkin baru kami satu yang kami buatkan video. Nah, kesempatan yang berbahagia ini sore hari ini akan saya perlihatkan bagaimana sapi yang kami bawa pulang kemarin, kondisinya seperti apa, umurnya berapa, bobotnya berapa, jenisnya apa, kita lihat bersama. Oke sedulur, teman-teman semua, seperti ini kondisi sapi yang kami ambil kemarin bersama dengan Mahesa. Untuk jenisnya, bentuknya, posturnya, warnanya, semuanya sama seperti Mahesa. Ada garis putihnya juga di bagian kepala. Pokoknya hampir sama semua, cuma bedanya adalah bobotnya dan umurnya. Dan pastinya juga ditemani dengan si PO. Nanti kita lihat PO-nya terakhir, karena PO-nya juga sedikit istimewa. Terlebih mungkin akan bercerita sedikit tentang si ini. Karena belum punya nama, saya kasih sama si ini dulu. Ini adalah sapi berjenis Limousin Cross. Itu sepaham saya seperti itu. Karena ya untuk warnanya, jenis kepala, kakinya menyerupai sapi Limousin, tapi sudah ada crossnya. Entah itu cross simental, PO dan lain sebagainya, sudah ada silangan yang jelas. Lalu mungkin untuk sapi ini juga sedikit unik ya sedulur teman-teman. Uniknya apa? Mungkin teman-teman semua bisa melihat sendiri. Untuk warnanya, posturnya, lehernya, tanduknya, kepalanya, telinganya, kakinya hampir 11-12, hampir sama persis dengan si Mahesa. Untuk video terakhir kemarin yang kami buatkan. Nah, cuma bedanya di ukurannya ini lebih kecil sedikit. Untuk bobotnya kurang lebih masih di angka 750-an, kurang lebih seperti itu karena belum kami timbang ulang. Lalu untuk poelnya terakhir poel 1 pasang, tapi kemarin saya lihat sudah lepas. Jadi sudah 2 pasang, tapi yang 2 pasang ini baru lepas, seperti itu. Lalu umur sudah, bobot sudah. Yang beda lagi tingkah lakunya dulur. Ini masih terlalu galak itu tidak, tapi apa ya, hiperpola gitu loh, kebanyakan pola. Nggak agresif enggak sih, cuma ya ini kayak gini, nggak bisa anteng kayak anak kecil tadi waktu saya keluarkan juga gitu di pasiran, seperti itu. Nah, sekarang giliran kita lihat satu persatu masing-masing dari spek sapi ini. Untuk bentuk kepalanya ya idaman kita, idaman kami anak kandang. Lalu bentuk tanduknya juga simetris, tidak panjang sebelah ataupun tidak miring sebelah. Untuk telinganya kecil, bagus. Matanya juga bening, tidak pucat. Lalu simetris, mata keduanya tidak ada perbedaan. Maksudnya warnanya sama. Kadang kan ada sapi simental itu yang kacamatanya satu gitu, seperti itu. Ini sama. Lalu untuk lehernya, insya Allah saya bukan meneliti ya, mengamati segala jenis sapi yang
polanya seperti ini, kebanyakan gerak makannya rakus banget. Bisa dicoba dipraktekkan atau dilihat nanti bila mana sedulur main ke kandang untuk makannya ini menghabiskan berember-ember, tapi tidak kami berikan secara hiper, jadi setakarnya, tapi nanti kalau ada sisa-sisa dari temannya saya berikan ke ini karena cukup rakus banget seperti itu. Lalu untuk lehernya juga insya Allah untuk prospek tahun depan kurban bisa menjadi sapi unggul, sapi andalan, syukur bisa 1 ton lebih seperti itu. Untuk kakinya juga insya Allah luar biasa kuat, teracaknya hitam, ros-rosan mantap-mantap, lebar seperti ini, lebar, dan kaki depan sudah, sekarang kaki belakang. Oke sedulur semua, sekarang saya berada di belakang sapinya. Ketika saya berada di belakang sapi ini, pastinya tingkah dari sapi ini sudah beda. Tidak seperti di depan, hiperaktif seperti itu ya. Kalau di belakang dia lebih tenang dan lebih anteng seperti itu. Nah, tadi kita sudah banyak melihat untuk spek dari masing-masing yang dimiliki oleh sapi ini. Dari kepala, telinga, tanduk, moncong sudah, mata, terus kaki depan, leher. Nah sekarang giliran di bagian belakang. Bagian belakang di sini ada pantat, ekor. Kalau ekornya sudah profesional, bagus lah, karena menonjol ke atas dan gede, kecil, lebar, panjang. Dan pastinya yang paling saya senang itu apa dulur? Itu kukunya warnanya hitam. Nggak tahu, itu mungkin ya karena beda-beda ya. Bagus itu relatif dan ganteng juga relatif, tapi dari saya sendiri dan teman-teman kandang lebih suka memilih sapi yang mempunyai teracak kuku hitam seperti itu poin utama. Lalu tanduk juga kalau bisa ada hitamnya walaupun cuma di ujung. Oke, teracak sudah, ekor sudah, perutnya juga tidak terlalu besar, kelaminnya nempel ke perut, testisnya 2. Insya Allah 100% tidak ada yang cacat, maksudnya untuk kurban sah seperti itu. Karena memang kami beternak ataupun memelihara sapi khususnya digemukkan, dibesarkan tidak lain juga untuk menyediakan hewan kurban. Lalu untuk pantatnya juga ya mungkin sedulur sudah bisa menilai sendiri, luar biasa. Nanti bisa buat teman Mas Patriot, karena Mas Patriot kemarin sudah berpisah dengan teman lamanya yaitu Mas Rojuli. Nah ini sebagai teman barunya Mas Patriot dan teman-teman yang lain pastinya seperti itu. Oke sedulur, saya kira cukup untuk sapi ini. Nanti untuk sedulur semua teman-teman adik-adik mungkin bila mana mempunyai nama yang terbaik penuh makna, bisa berikan kritik sarannya melalui kolom komentar. Syukur ada maknanya yang khusus dan insya Allah akan kita berikan ke sapi ini. Baik sedulur semua teman-teman, nah seperti ini untuk sapi kedua atau sapi PO yang akan kita lihat dari masing-masing spek yang dimiliki oleh sapi ini. Pastinya tinggi sapinya, tinggi, terus sedikit kurang panjang ya, tapi ya standar seperti itu, tidak terlalu pendek banget. Kalau saya memang khusus sapi PO itu yang saya prioritaskan, yang kami prioritaskan adalah tinggi. Karena kalau sapi PO sudah tinggi itu sudah sah bagi kami menjadi sapi PO dan pantas untuk ditunggang. Itu untuk sapi PO kuncinya harus tinggi. Oke, untuk PO yang ada di depan saya ini adalah sedikit sudah ada campuran darah lain. Kenapa? Karena bisa kita lihat bersama. Ini nanti sedulur semua atau teman-teman semua bisa sharing dengan teman-teman yang lain, karena saya tidak bisa menjawab secara pasti ini karena bukan teori. Silsilah orang Jawa itu mengatakan banyu loro banyu telu. Apa itu? Itu artinya adalah cross atau ada keturunan lain. Nah, sapi PO yang ada di samping sini saya ini adalah sapi PO yang sudah mempunyai banyu loro ataupun banyu telu, dikarenakan warnanya sudah berbeda. Mungkin sedulur bisa menyimpulkan sendiri, termasuk gareng, triton. Sapi yang di sebelah saya ini mempunyai warna yang tidak semestinya dimiliki oleh sapi PO pada umumnya. Yang jelas namanya sapi PO itu warnanya ya putih,
putih, bukan putih-putih keabu-abuan. Kadang kan ada sapi PO putih ke kuning-kuningan. Itu katanya, karena persepsi orang juga berbeda, ada darah Brahman, ada darah Mojopahit dan lain sebagainya. Monggo, semuanya tidak ada yang salah. Karena memang penemu orang berbeda-beda. Yang jelas sepaham saya, sepenemu saya, setahu saya itu kalau sapi PO yang ada di depan saya ini adalah sapi PO yang memang sudah ada crossnya, seperti itu. Karena untuk warnanya, monggo dibersani, putihnya semu kekuningan, lalu di sela-sela ada kulit hitam ini ada warna merah sedikit, merah-merah muda. Sehingga di situ sudah mungkin ya pada awal lahirnya sudah ada tercampur dengan darah simental ataupun limosin yang lain sebagainya. Nah, sapi PO berjenis seperti ini adalah sapi PO yang harus masuk kandang setia. Maksudnya apa? Itu sapi PO yang kami cari-cari. Dikarenakan namanya sapi simental limosin itu bobot dewasa kan bisa mencapai 1 ton up. Dan untuk sapi PO sebenarnya kan bobot dewasa hanya 800 kilo. Ketika kita crossing menjadi sapi PO, maka di situ sudah ada darah simental atau limosin. Untuk mencapai bobot 1 ton up itu katanya juga orang-orang sekitar kita, petani kita itu mudah seperti itu, dan pertumbuhannya beda dengan sapi PO yang lain karena umumnya sapi PO adalah 6 on, 7 on atau 0,6 kilo per hari. Maka kalau sudah tercampur atau tercrossing dengan jenis lainnya bisa 1 kilo lebih. Contohnya ayahnya Paeng, warnanya sudah merah. Mbah Gareng, pertumbuhannya juga 1 kilo lebih, warnanya juga mungkin tidak umum dan tidak wajarnya dimiliki sapi PO. Dan pastinya Mas Triton, 3 itu. Jadi penemu saya di kandang ada 3 dengan warna yang sedikit berbeda dan pertumbuhan juga berbeda. Nah, ini adalah salah satu jenis sapi yang saya bicarakan tadi. Jadi mempunyai terah mungkin ya, atau genetik yang sudah bercampur baur. Itu yang sangat kami dambakan dan sangat kami cari seperti itu. Oke sedulur semua, sekarang waktunya kita melihat spek masing-masing dari apa yang dimiliki oleh sapi ini. Yang jelas pertama, sapi ini adalah sapi berjenis PO atau peranakan ongol dan belum mempunyai nama. Keahliannya apa? Yang pertama adalah gerobak sapi. Ini mempunyai tenaga yang luar biasa untuk gerobak. Yang kedua, nah kita waktunya melihat dari kepalanya. Kepalanya pastinya nonong, tidak gepeng ataupun tidak lancip. Nonong, lebar, kurang panjang dikarenakan memang badannya belum gede. Nanti kalau sudah banyak gede panjang, kepalanya mengikuti. Lalu kepalanya sudah, di sini matanya juga pilingannya kebak gitu, apa ya? Baguslah, profesional. Lalu untuk moncongnya juga tipe sapi yang rakus untuk makan, telinganya pipih kecil dan lehernya juga sudah terisi tidak gepeng. Itu untuk sapinya. Lalu punuknya juga tidak mereng, tidak roboh, tidak kempot, dan ditarik ke belakang lagi. Untuk lebar pinggul, lebar bahu, lebar perut atasnya tidak terlalu pipih atau lancip, sehingga ditunggang tidak keras atau empuk seperti itu. Kita tarik ke bawah. Di bagian bawah di sini ada kaki. Untuk kakinya alhamdulillah tidak perlu kita rapikan, tidak perlu kita pokong, sudah batok mengkurup bahasanya ya. Jadi sudah bisa dipakein sepatu atau sudah bagus lah, napak semua. Untuk kakinya ros-rosannya gede, kering, teracaknya bagus, tidak perlu dirapikan lagi. Oh ya, gelambirnya lupa. Gelambirnya panjang juga, tidak cekak banget. Kalau cekak biasanya rada berbau-bau Jawa kalau kata masyarakat di sini. Jadi tidak banyak keturunan Jawanya. Lalu sudah untuk kaki depan, punuk sudah. Kita lanjut di bagian belakang. Di belakang sini ada pantat, ekor, kelamin, kaki belakang, dan rambut ekor. Nah, untuk ekornya pastinya hampir sama dengan si Triton untuk ekornya. Lalu untuk kakinya juga panjang, tidak pendek. Jadi ros-rosannya panjang, tidak terlalu jejek. Kalau jejek biasanya ya dulur, mudah capek ketika dipakai untuk gerobak. Lalu untuk kelaminnya 2, tasisnya 2 mohon maaf, dan kelaminnya 1 bukan 2. Kelaminnya 1, tidak
terlalu panjang sampai di tengah-tengah perut, artinya masih standar. Ya seperti itu untuk memang bentuk dari sapi PO. Lalu apalagi nih sedulur kira-kira yang mau ditanyakan untuk sapi yang ada di samping saya ini? Mungkin lebih enaknya bila sedulur main ke kandang ini, melihat secara langsung, mencoba tunggangannya, mencoba gerobaknya, dan pastinya oke lah. Nanti bila ada yang ingin didiskusikan lagi, mungkin melalui kolom komentar bisa, japri saya bisa, telepon saya bisa, ya bisa semua pokoknya lah. Setelah ini saya akan lanjut beraktivitas. Terima kasih sudah menonton video kami dan bantu kami untuk mengembangkan channel ini melalui subscribe, like, comment, share, dan lain sebagainya seperti itu. Oke, selamat sore sedulur semua, selamat beraktivitas. Semoga kita semua di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.